Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Insyaallah hari ini kita akan lanjutkan kajian mengenai wasful jannah. Insyaallah ke depan 2 pertemuan untuk wasful jannah, 2 pertemuan juga untuk madarijus salikin. Semoga dengan pembagian materi ini tidak terjadi rasa bosan insyaallah ta'ala. Pembahasan hari ini jemaah sekalian, pertama adalah mengenai tempat surga. Surga ini adanya di atas atau di kutub utara? Itu kajian pagi ini insyaallah ta'ala. Penulis berkata surga terdapat di atas langit yang ke-7. Sebagaimana ditegaskan oleh ulama-ulama terdahulu dan sekarang, dan tidak perlu lagi mendengar pendapat yang syadz, yaitu pendapat yang aneh. Jadi hanya ada satu pendapat yang benar-benar benar. Pendapat yang benar-benar tepat cuman ada satu, bahwa surga itu berada di atas langit yang ke-7. Naiknya ke atas bagaimana itu tidak usah dipikirkan. Penting imani dulu bahwa surga itu adanya di atas langit yang ke-7. Dalil-dalilnya sebagai berikut. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mutaffifin ayat 18 dan ayat 19. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyyin wa ma adraka ma illiyun. Sekali-kali tidak demikian, sesungguhnya catatan orang-orang yang abrar, orang-orang yang baik, benar-benar tersimpan di dalam illiyyin. Tahukah kalian apa itu illiyyin? Allah bertanya agar kita lebih fokus. Dan biasanya pola-pola bertanya seperti ini dinamakan dengan tanbih atau ta'zim. Allah bertanya agar kita fokus. Nomor 2, Allah bertanya karena memang ini persoalan besar. Mengenai tafsir illiyyin, di mana terdapat catatan amal orang-orang abrar. Orang-orang abrar, orang-orang yang baik. Yang pertama, Ibnu Abbas berkata, illiyyin itu adalah surga. Riwayat lain dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan illiyyin itu sebuah batu permata berwarna hijau, tergantung di bawah arasy, padanya terdapat catatan amal-amal abrar. Ini pendapat kedua dari Ibnu Abbas, bahwa illiyyin itu sebuah batu permata berwarna hijau. Di batu permata berwarna hijau ini tercatat amal saleh orang-orang abrar. Abrar artinya orang-orang baik. Yang ketiga, Ka'ab bin Malik dan Imam Mujahid berkata, illiyyin itu adalah langit ke-7 di mana terdapat arwah orang-orang abrar.
Abrar, orang-orang yang baik, apabila mereka telah wafat, ruh mereka dinaikkan ke langit 1, 2, 3, dan sampai akhirnya ruh itu berada di langit yang ke-7 sampai kiamat terjadi. Nomor 4, Imam Muqatil, namanya Muqatil bin Sulaiman, beliau berkata, Illiyin itu adalah tiang kanan Arash. Karena Arash itu memiliki beberapa tiang, dan tiang bagian kanan Arash itu dinamakan Illiyin. Imam Ad-Dhahhak mengatakan yang dimaksud dengan Illiyin adalah Sidratul Muntaha. Imam Al-Hasanul Basri berkata, Illiyin mereka naik dan turun kepada Allah. Imam Al-Farra beliau berkata yang dimaksud Illiyin di tempat yang sangat tinggi sekali. Setelah menyebutkan 7 pendapat ini, berikutnya Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahwa Illiyin secara zahir menunjukkan atas. Karena Ali atau Illi artinya atas. Arti harfiahnya adalah atas. Dan semakin ke atas itu akan semakin luas dan semakin agung. Ini langit pertama jauh lebih luas daripada bumi. Anda naik lagi ke langit kedua, jauh lebih luas lagi. Ketiga lebih luas lagi. Puncaknya luas langit itu adalah langit yang ke-7. Kata Imam Ibnu Katsir, semakin ke atas, semakin luas, dan tentu saja semakin agung. Semakin luar biasa juga. Maka Illiyin ini artinya adanya di atas langit yang ke-7. Yang lebih tepat sebagaimana dipilih oleh Syekh Sa'di rahimahullah, Illiyin adalah sebuah buku amal di dalam surga karena Allah menyebutkannya bersamaan dengan al-muqarrabin, yashhaduhul muqarrabun. Jadi Illiyin catatan amal-amal saleh orang-orang abrar yang saat ini Illiyin itu ditempatkan oleh Allah di dalam surga. Lantas di mana surga itu? Surga itu di langit yang ke-7. Dalil yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Najm 13, 14, 15. Allah berfirman, "Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra." Dan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihatnya kembali. Siapa yang dimaksud? Jawabannya adalah Jibril. Nabi kita alaihi salatu wassalam melihat Jibril dalam bentuk aslinya 2 kali. Pertama kali di Mekah, dan yang kedua pada malam Mi'raj. Ketika telah sampai di Sidratul Muntaha, maka Nabi alaihi salatu wassalam melihat Jibril dengan bentuk aslinya. Nabi bersabda, Jibril itu ra'aitu Jibril alaihi 600 janah. Kata Nabi SAW, aku telah melihat bentuk asli dari Jibril. Ternyata beliau memiliki sayap sebanyak 600 sayap. Saat ini Anda belum pernah melihat sayap lebih dari 2. Sayap unggas-unggasan 2. Kemudian sayap pesawat juga 2. Nah, kalau Jibril alaihi salam sayapnya sebanyak 600. Dan yang menarik jemaah sekalian, seperti disebutkan dalam hadis lain, sayap malaikat itu ya bisa dipasang, bisa dilepas. Makanya malaikat ini, kata Nabi, inna lillahi malaikah sayyarat. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang terbang. Mereka terbang mencari majelis ilmu. Apabila telah menemukan majelis ilmu, mereka meletakkan sayap mereka dan duduk di majelis ilmu tersebut. Baik, kata Nabi, kata Allah, sesungguhnya dia Muhammad telah melihat Jibril itu untuk kali yang kedua. Di mana inda Sidratil Muntaha.
Beliau melihat Jibril di sebuah lokasi yang bernama, di sebuah tempat yang bernama Sidratul Muntaha. Sidrah artinya kayu. Kalau kayu kecil namanya syajarah. Tapi kalau kayunya sangat besar dinamakan dengan sidrah. Al-Muntaha, Muntaha itu artinya ujung. Maka Sidratul Muntaha artinya adalah pohon ujung. Maksudnya apa? Yang berada di bawah langit. Ya, bumi misalnya langit 6, langit 5, 4 sampai ke bumi. Yang datang dari bawah maksimal ujung perjalanan mereka hanya sampai di Sidratul Muntaha. Dan yang berada di atas Sidratul Muntaha turun mereka maksimal hanya di Sidratul Muntaha juga. Memangnya ada malaikat di atas Sidratul Muntaha? Ada, yaitu malaikat-malaikat yang berada di arsy Allah Subhanahu wa taala. Nah, malaikat-malaikat atas paling ujung mereka turun di Sidratul Muntaha. Dan yang berada di bawah paling ujung mereka naik adalah di Sidratul Muntaha. Maka kayu itu, pohon itu dinamakan dengan dinamakan Al-Muntaha alias ujung. Sambung ayat ini saya sambung sedikit. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha. Ketika pohon itu terliputi dengan sesuatu yang meliputinya. Dalam hadis saya Nabi SAW mengatakan, yang meliputi pohon tersebut adalah cahaya dan warna-warni, dan saya tidak tahu warna-warni apa. Kata Nabi SAW, pohon itu diliputi oleh cahaya. Ini cahaya dari mana? Dan itu pun berwarna-warni. Tapi Nabi kita membatasi, pohon itu diliputi cahaya dan berwarna-warni, tapi saya nggak tahu itu cahaya dan warna-warninya pohon, atau itu cahaya dari Allah atau dari mana. Intinya pohon bernama Sidratul Muntaha ini diliputi oleh cahaya dan warna-warni. Dalam hadis Isra wal Mi'raj, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Sidratul Muntaha memiliki buah lebih besar daripada ember. Sudah pernah lihat buah lebih besar dari ember? Buah mangga kita lihat, kelapa kita lihat. Tetapi pohon yang bernama Sidratul Muntaha memiliki pohon, memiliki buah sebesar ember. Kemudian daun-daunnya kata Nabi SAW melebihi ataupun selebar telinga gajah. Lalu Nabi kita SAW bersabda, dari kayu atau pohon bernama Sidratul Muntaha, kata Nabi SAW, dari dasar, dari akarnya mengalir 4 mata air. Nahrani batinani wa nahrani zahiran. 2 mata air mengalir ke dalam surga, dan 2 mata air mengalir ke dunia. Saya tidak melihat di mana tumpahannya itu. Tidak mesti Anda lihat bahwa itu kebenaran. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, begitu juga dengan Imam Ibnu Hajar rahimahullah, mengatakan bahwa 2 mata air yang keluar dari akar Sidratul Muntaha dan turun ke bumi, itu memang sungguhan. Itu memang benaran. Cuman kalau Anda bertanya di mana turunnya ke muka bumi, kita nggak tahu. Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, kalau Anda bertanya 2 mata air yang mengalir dari akar Sidratul Muntaha turun ke bumi, mata air apa? Yang pertama adalah Efrat, yang kedua adalah Nil. Nah, jemaah sekalian, Efrat ini sebuah mata sungai yang seperti disebutkan Nabi SAW mengalir dan terpancar dari bawah pohon Sidratul Muntaha.
Di dunia di mana adanya Efrat itu? Adanya di Turki. Dari Turki sungai Efrat ini kemudian mengalir ke Syria. Lalu mengalir lagi ke Irak. Sampai akhirnya Efrat itu menyatu dengan sungai yang bernama Sungai Dajlah. Sehingga hulu Sungai Efrat sampai ke hilir itu sekitar 2.781 kilometer. Ini sungai pertama. Sungai yang kedua adalah Sungai Nil. Sungai Nil ini ada dua sumber mata air, maka disebut dengan Sungai Nil Putih dan Sungai Nil Biru. Kalau Sungai Nil Putih itu muaranya dari sebuah danau di Afrika bernama Danau Victoria. Nah, adapun Sungai Nil Biru itu bermuara pada sebuah danau di Ethiopia bernama Danau Tana. Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, Danau Tana dari sinilah mengalir Sungai Nil Biru, mengalir sampai kemudian melewati Sudan. Mengalir dari Sudan sampai ke Mesir. Dan ujungnya Sungai Nil menyatu dengan Laut Putih Tengah. Sehingga dari muara, dari hulu sampai ke hilir Sungai Nil, muaranya tadi dari Danau Tana di Ethiopia sampai di laut, ini panjangnya sekitar 6.853 kilometer. Nah, sehingga jemaah sekalian, sungai-sungai semuanya bisa kering, tapi dua sungai ini mustahil kering. Karena kedua sungai ini terbitnya ataupun sumbernya adalah dari akar pohon, dari bawah pohon yang bernama Sidratul Muntaha. Dalam riwayat disebutkan, cuma untuk riwayat ini saya belum memverifikasi kesahihannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa 70 tahun seseorang berusaha mengelilingi pohon Sidratul Muntaha itu belum selesai. Jadi pohon ini saya mau coba keliling dulu. Kata Nabi 70 tahun itu belum selesai dikelilingi. Nah, kata Nabi SAW, kata Allah berfirman, وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى. Muhammad telah kembali melihat Jibril untuk kedua kalinya. Di mana? Inda Sidratil Muntaha. Di sebuah lokasi di samping Sidratul Muntaha. Allah berfirman, indaha jannatul ma'wa. Di samping Sidratul Muntaha itu terdapat jannatul ma'wa. Jannah artinya taman. Karena jannah itu artinya adalah taman yang sangat rindang. Kalau taman tidak rindang, itu dinamakan raudhah misalnya, dinamakan bustan misalnya. Tapi kalau satu taman sangat subur dan sangat rindang sekali, taman seperti ini dinamakan dengan jannah. Cuma sekali lagi, kalau kita berbicara tentang surga, apapun yang Anda dengar tentang surga, tafsirnya 3. Kalau Anda tafsirkan surga dan isinya tanpa 3 hal ini, tafsir Anda salah 100% clear. Apa itu? Nabi kita bersabda dalam hadis qudsi, Allah berfirman, a'adattu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Kata Allah, aku telah siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh di dalam surga. Apa saja? Kata Allah, pokoknya sesuatu yang belum pernah terlihat oleh mata. Jangankan mata kita, mata Jibril pun belum pernah lihat apa yang disiapkan Allah terhadap hamba-hamba yang saleh. Betul, setelah Allah menciptakan surga,
Allah menyuruh Jibril untuk melihat surga. Setelah itu Allah bertanya, apa pendapatmu wahai Jibril? Jibril mengatakan, kalau ini surga, tidak mungkin ada orang yang masuk neraka. Ini surga sehebat ini akan menyihir manusia sehingga nggak mungkin ada yang masuk neraka. Kata Allah, kalau begitu pagari surga itu dengan kebencian-kebencian. Dipagarilah surga itu dengan kebencian. Lapar dahaga itu pagarnya surga, bernama puasa. Sedekah itu juga pagarnya surga. Bangun sepertiga terakhir malam itu juga pagarnya surga. Sehingga setelah surga yang sangat luar biasa dipagari dengan kebencian-kebencian manusia, maka yang masuk surga lebih sedikit dibandingkan masuk neraka. Lalu Allah berfirman, wahai Jibril, aku juga menciptakan neraka, coba kamu lihat. Maka Jibril melihat neraka, bagaimana azab neraka. Lalu Allah berkata, wahai Jibril, apa pendapatmu? Jibril mengatakan, tidak mungkin ada yang mendengar neraka ini, melainkan dia akan menghindari. Semua yang mendengar neraka pasti menghindari, sehingga nggak akan ada yang masuk neraka. Lalu Allah berfirman, kalau begitu pagari dengan kesukaan-kesukaan. Maka dipagari neraka itu dengan kesukaan-kesukaan. Riba itu kesukaan kita, pergaulan bebas, ngerumpi, ghibah. Nah, setelah neraka yang sangat menakutkan, menyeramkan, dipagari dengan kesukaan-kesukaan, akhirnya yang menghuninya lebih banyak daripada yang ingin kita jelaskan. Berarti Jibril pernah melihat surga. Betul, Jibril melihat surga. Nabi kita pada malam Mi'raj atau baik Mi'raj, beliau juga melihat surga. Cuma ingat, mereka melihat surga secara umum. Adapun surga yang udah disiapin untuk orang-orang yang saleh, misalnya yang bernama fulan surganya ini, istananya ini, bidadarinya ini, pelayan-pelayannya ini. Saya ingin katakan kepada antum jemaah sekalian, surga tempat antum udah selesai. Istana-istananya juga udah selesai. Rumahnya juga udah selesai. Kamarnya juga udah selesai. Kemah-kemahnya juga udah selesai. Karena tempat tinggal di surga itu ada 4. Istana, rumah, kamar, dan kemah. Ini semuanya udah selesai. Milik siapa? Milik antum, bukan milik yang lain. Yang penting antum mati dalam keadaan Islam. Saat ini semuanya udah beres. Bidadarinya juga udah siap di dalam. Sengaja diciptakan oleh Allah build up untuk Anda. Build up untuk Anda. Terus bukan cuman bidadarinya, tapi pelayan-pelayan pun, pelayan-pelayan untuk Anda juga saat ini udah selesai. Bukan baru mau diciptakan, enggak, udah selesai. Maka pekan lalu saya katakan, kalau istri kita yang saat ini suka bentak-bentak Anda, itu istri Anda di surga marah luar biasa. Dan tanggung-tanggung, bidadari Anda di surga melihat istri dunia Anda ini bentak-bentak. Bidadari mengatakan, la'anakallah. Semoga Allah melaknat kamu. Memangnya dia suami kamu aja, kita juga ikut punya suami. Jamaah sekalian, jadi ingat itu udah selesai. Nah, maksud saya jamaah sekalian, Nabi kita telah melihat surga, Jibril telah melihat surga, tapi melihat secara umum. Tapi mana yang menjadi surganya Nabi secara khusus, Nabi belum lihat. Mana yang menjadi surga Anda secara khusus, istana Anda, istri Anda di sana, bidadari Anda, itu belum ada yang lihat sama sekali. Maka tadi saya katakan, semua yang Anda dengar tentang surga tafsirnya 3. Belum pernah terlihat oleh siapapun, belum pernah jadi cerita untuk telinga siapapun. Yang keempat, belum pernah ada dalam lintasan pikiran siapapun. Misalnya saya katakan ini bidadari. Oh, bidadari ini begini. Apa yang Anda bayangkan tentang bidadari berarti itu bukan bidadari.
Karena bidadari itu belum ada dalam bayangan manusia. Baik. Misalnya ketika Anda dengar misalnya bahwa di surga orang-orang surga akan meminum khamar, minum anggur. Anggur macam mana? Allah berfirman, yatanaza'una fiha ka'san la laghun fiha wa la ta'zim. Di surga orang minum anggur, tapi tidak membuat mereka melakukan yang sia-sia, apalagi melakukan yang salah. Kalau anggur dunia bikin salah, karena bikin mabuk. Tapi anggur di surga, la laghun fiha, tidak mungkin membuat Anda melakukan sia-sia. Wala ta'zim, anggur surga itu pun tidak membuat Anda melakukan kesalahan. Jadi anggur surga bagaimana ya? Anggur itu belum pernah ada terbayang oleh manusia. Anggur surga itu belum pernah terlihat oleh siapapun. Jibril juga belum pernah lihat. Nabi juga belum pernah lihat. Nah, termasuk tadi jannah itu artinya adalah taman. Taman surga. Padanya terdapat sungai-sungai yang mengalir. Mungkin Anda menggambarkan, mungkin tamannya begini, sungainya begini. Kalau Anda sudah menggambarkannya berarti itu bukan surga. Karena surga itu belum pernah tergambar oleh pikiran manusia. Belum pernah menjadi cerita untuk telinga manusia. Ini menunjukkan surga itu benar-benar surprise dari Allah Azza wa Jalla. Kalau misalnya saya mau ngasih Anda hadiah, saya mau datang ke rumah, saya ada hadiah buat kamu. Apa? Oh, hadiahnya sejadah dari Madinah. Satu, nomor dua saya bilang, Anda di rumah, saya ada hadiah buat Anda. Apa hadiahnya? Pokoknya lihat aja. Kira-kira Anda lebih bahagia dengan hadiah yang dirahasiakan atau dengan hadiah yang sudah terbuka? Jelas, hadiah yang dirahasiakan ditutup-tutupi tiba-tiba ada di depan mata itu luar biasa. Nah, cukup buat Anda sebuah bayangan bahwa surga untuk Anda ini pemberian yang maha besar. Surga untuk Anda ini pemberian yang maha kaya. Surga untuk Anda ini adalah pemberian yang sangat mencintai Anda. Kalau pemberian untuk Anda dari orang kecil seperti saya, tidak usah terlalu bahagia, paling-paling juga 5.000. Kenapa? Karena pemberian sesuai dengan yang memberi. Kalau yang memberi orang miskin model saya, orang kecil model saya, ya pemberian saya tidak terlalu menggairahkan. Tapi ketika yang akan memberi Anda di surga adalah Allah Azza wa Jalla. Dia yang maha besar, tidak mungkin pemberiannya kecil. Dia yang sangat-sangat menyayangi Anda. Tahu nggak? Tidak ada seusia Anda sayang dan cinta untuk Anda sebesar sayang dan cintanya Allah Azza wa Jalla. Kehidupan nyata Anda nggak mungkin memberikan hadiah kepada yang Anda sayangi dengan hadiah yang abal-abal. Semakin Anda sayang, semakin luar biasa hadiah yang Anda berikan. Dan jangan salah, Allah lebih menyayangi Anda melebihi Anda sendiri. Allah lebih menyayangi Anda melebihi orang tua Anda sendiri. Nah, sekarang ketika Allah yang maha menyayangi Anda memberikan Anda surga, kira-kira seperti apa modelnya? Kemudian Allah Subhanahu wa taala maha kaya. Allah yang maha kaya memberikan Anda pasti mewahnya luar biasa. Nah, maka jemaah sekalian yang saya hormati, semua cerita tentang surga kembalikan kepada 3 hal ini. Cerita di surga ada sungai-sungai, cerita di surga ada taman, di surga ada kamar, di surga ada kemah, di surga. Jangan bayangkan kemah di Pangalengan. Tak ada miripnya sama sekali. Semua berita Al-Quran dan hadis tentang surga kembalikan kepada 3. Apa itu? Semuanya belum pernah terbayang oleh pikiran manusia. Semuanya belum pernah terceritakan untuk telinga manusia. Semuanya belum pernah tersentuh oleh pandangan siapapun. Itulah surga jamaah sekalian.
Nabaika indaha jannatul ma'wa. Di sisi Sidratul Muntaha itu terdapat jannatul ma'wa. Jannah artinya adalah taman, al-ma'wa artinya adalah tempat tinggal. Kenapa surga dinamakan ma'wa? Karena Anda nggak akan keluar sama sekali dari dalam. Abadi Anda di dalam. Menafsirkan jannatul ma'wa ini Syekh Sa'di rahimahullah sangat bagus. Beliau mengatakan al-jannatul jami'atu likulli na'im. Surga itu, jannatul ma'wa itu di dalamnya terdapat semua kenikmatan. Berapa kenikmatan di dalam? Semua yang bernama kenikmatan ada. Ini nomor satu. Beliau mengatakan lagi bihaitsu kanat mahallan tantahi ilaihi al-amani wa targhabu fiha al-iradat. Kata Syekh tadi, subhanallah, ini luar biasa. Semua kenikmatan ada di surga, dan semua kenikmatan yang ada di sana itu adalah puncak keinginan semua manusia. Sehingga di atas itu nggak ada keinginan lagi. Di dunia ini ada keinginan. Anda pengen mobil, iya saya pengen mobil A. Pengen yang lebih lagi, ya kalau bisa sih yang lebih. Kalau bisa jet pribadi sekalian. Tapi kata Syekh Sa'di rahimahullah, semua kenikmatan itu sudah disiapkan semuanya. Nomor dua, setiap kenikmatan itu adalah puncak, sehingga manusia nggak inginkan lagi lebih dari itu. Dunia ini sehebat-hebatnya yang Anda dapatkan, Anda ingin yang lebih. Anda sudah dapat mobil A, ingin lebih lagi. Udah dapat yang lebih, ingin lebih lagi. Udah dapat yang lebih, ingin yang lebih lagi. Makanya ulama kita mengatakan, apabila manusia telah mendapatkan Allah dengan keimanannya, dengan keyakinannya, dengan cintanya, maka manusia akan sampai pada titik yang bernama nafsul mutmainnah. Apa arti mutmainnah? Tenang. Kenapa orang-orang yang telah mendapatkan Allah Azza wa Jalla, mereka memiliki nafsul mutmainnah? Nafsu artinya keinginan, mutmainnah artinya tenang. Allahu Akbar. Karena di dunia ini keinginan Anda tidak akan tenang kecuali dengan Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Alasannya dua. Alasan yang pertama, apapun yang Anda inginkan di dunia, Anda ingin yang lebih tinggi lagi. Dapat yang lebih tinggi, ingin yang lebih tinggi lagi. Dapat yang lebih tinggi, ingin yang lebih tinggi lagi. Dan tinggi itu tidak akan berakhir kecuali pada Allah. Dan di atas Allah tidak ada tinggi lagi. Makanya setelah Anda mendapatkan Allah, Anda telah mendapatkan tingginya segala tinggi, sehingga setelah itu Anda pun tenang, tidak mencari lagi. Sekarang ini semua kenikmatan tinggi, tapi masih ada yang lebih hebat. Masih ada yang lebih, masih ada yang lebih. Sepanjang yang Anda cari dunia, Anda mencari yang gak akan ada, gak akan ada ujungnya. Alasan kedua, kenapa orang-orang yang telah mendapatkan Allah, mereka mengimaninya, mereka yakin kepadanya, mencintainya, mereka akan memiliki keinginan yang namanya keinginan mutmainnah, keinginan yang tenang. Alasan yang kedua, jemaah sekalian, alasan pertama tadi, karena manusia selalu menginginkan yang lebih tinggi. Lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Dan tinggi itu tidak akan berujung kecuali pada Allah. Maka disitulah manusia akan mutmainnah. Alasan yang kedua, karena keinginan manusia ini tiada batas. Ingin A, habis itu ingin B, habis itu ingin C, habis itu ingin D, habis itu ingin... Kapan ingin manusia ini selesai? Saat Anda mendapatkan Allah, ketika itu udah nggak ada keinginan lagi. Maka dinamakanlah nafsul mutmainnah. Jadi saya kembali kepada Syekh Sa'di tentang ayat surat An-Najm tadi. Beliau mengatakan bihaitsu kanat mahallan tantahi ilaihi al-amani wa targhabu fiha al-iradat. Semua kenikmatan yang ada di surga komplit, nggak ada yang kurang. Satu. Nomor dua,
setiap kenikmatan-kenikmatan yang ada di sana adalah puncak keinginannya manusia. Sehingga setelah itu tidak ada keinginan lagi. Besok Anda ketemu bidadari Anda di surga insyaallah ta'ala. Begitu Anda ngelihat, begitu Anda ngobrol, begitu Anda interaksi, apakah Anda ingin yang lebih dari itu? Udah nggak ada yang lebih dari itu. Udah nggak ada. Semua kenikmatan yang di surga sudah sampai di puncaknya keinginan manusia. Semua kenikmatan di surga sudah sampai di puncaknya ambisi manusia. Makanya Allah katakan dunia ini mata'ul ghurur. Kesenangan tapi nipu. Apapun kesenangan Anda sekarang menipu karena Anda masih ingin yang lebih dari itu. Anda udah senang dengan istri Anda kan? Cuma Anda nggak berani ngomong aja. Kalau bisa lebih, nggak berani aja. Ya tapi istri Anda ke Anda juga begitu. Jadi adakah di dunia ini satu kesenangan yang membuat Anda nggak menginginkan lebih? Nggak ada. Tapi surga jamaah sekalian, pertama semua kesenangannya semuanya lengkap. Nomor dua, semua kesenangan-kesenangan itu adalah puncaknya keinginan Anda. Sehingga setelah itu Anda nggak ingin yang lain lagi. Anda nggak mencari yang lain lagi. Antum coba bayangkan surga seperti ini jamaah sekalian. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, wa ta'wi ilaiha ar-raghabat. Semua kenikmatan yang di surga itu benar-benar bersemayamnya segala keinginan-keinginan manusia. Sehingga keinginan, kapan selesainya keinginan ini? Begitu sampai di surga keinginan ini baru diam. Sebelum sampai di surga, keinginan ini akan terus meronta, mencari, letih, bosan. Tapi setelah di surga Anda dapatkan apa yang selama ini dijanjikan oleh Allah, disitulah keinginan Anda baru berhenti. Wa hadza dalilun ala anna al-jannata fi a'la al-amakin wa fawqa as-sama'i as-sabi'ah. Karena surga puncaknya keinginan manusia, di dalamnya terdapat semua kenikmatan. Ini menandakan surga itu adanya di atas langit yang ketujuh. Paham maksudnya? Kalau di surga semua kenikmatan ada, dan setiap kenikmatannya pun puncak. Puncaknya kenikmatan nggak mungkin di langit satu, karena masih ada langit dua. Tapi Allah menempatkan surga ini di tempat illiyin paling tinggi. Tidak ada lagi tinggi di atas itu kecuali tingginya Allah Azza wa Jalla. Kenapa surga ditempatkan di tempat yang paling tinggi? Menggambarkan bahwa semua nikmat yang ada di surga adalah puncak. Dunia ini kenikmatannya rendah, maka Allah tempatkan dunia ini di bawah. Di bawah langit paling bawah. Di atas itu ada langit kedua, ketiga. Maka Allah menempatkan bumi di bawah. Karena semua kenikmatan dunia ini memang sifatnya di bawah. Senikmat-nikmatnya dunia yang Anda miliki itu kenikmatan di bawah. Maka Syekh Sa'di mengatakan, Allah menempatkan surga ini di tempat tertinggi, yaitu di atas langit ketujuh, menggambarkan bahwa semua yang ada di surga sudah sampai di puncak. Sehingga keinginan manusia tidak bisa lagi menginginkan lebih dari itu. Maka Allah tempatkan di surga. Ini kajian Syekh Sa'di sangat pintar. Seandainya surga itu di langit yang pertama, berarti belum puncak. Karena masih ada langit kedua, ketiga. Tapi Allah menempatkan surga di atas semua langit. Kenapa? Kata Ibnu Katsir tadi, semakin ke atas, semakin luas, semakin agung pula. Berarti langit paling luas, langit paling agung adalah langit yang ke-7. Dan di sanalah terdapat jannatul ma'wa. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, coba kita lihat di sini ada hadis dari Anas bin Malik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsumman talaqa bi hatta antahiya ila sidratil muntaha." Kata Nabi, kemudian Jibril membawa aku sampai kami
di sebuah pohon bernama Sidratul Muntaha. Wa nabaquha mithlu qilali hajar. Kata Nabi, buahnya seperti seperti ember besar. Lalu kata Nabi bahwa Sidratul Muntaha diliputi oleh warna-warni yang aku tidak tahu apa itu. Berwarna-warni Sidratul Muntaha, tapi Nabi kita enggak mengatakan, saya enggak tahu ini warna-warni dari mana. Setelah itu kemudian aku dimasukkan ke dalam surga, ternyata di dalamnya terdapat kubah-kubah dari mutiara dan tanahnya adalah minyak kasturi. Minyak, insyaallah nanti akan kita bahas. Tanahnya surga itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih halus dari bedak. Anda punya bedak nggak? Surga itu lebih halus dari bedak ini. Dan tanahnya surga ini mengeluarkan aroma lebih harum dari kasturi. Dan Anda jangan berpikir kalau di surga ada sungai berarti Anda harus turun ke bawah 2 meter baru sampai di surga. Tidak. Semua sungai-sungai di surga itu rata dengan permukaan tanah. Kalau di dunia ini ada sungai, kita harus turun ke bawah dulu. Ini sungai, jadi Anda turun dulu sebangsa 3-4 kaki ke bawah baru sampai di sungai. Karena surga di dunia berada di parit. Tapi sungai di dunia berada di parit. Tetapi sungai-sungai yang berada di surga itu tidak ada paritnya sama sekali. Terus bagaimana? Bagaimananya itu yang nggak ada jawabannya. Kecuali Anda masuk ke dalam. Baik jemaah sekalian, Imam Al-Baghawi rahimahullah mengatakan, Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah ditanya mengenai surga, apakah berada di langit atau di bumi? Beliau menjawab, bumi dan langit mana yang sanggup menampung surga? Anas ditanya, surga itu di langit atau di bumi? Kata Anas, memangnya surga itu muat di bumi? Di langit. Kata Anas, memangnya surga itu muat di langit? Tidak muat juga. Maka dalam Al-Baqarah, Al-Imran 133 Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha. Surga itu luasnya seluas langit dan 7 lapis langit dan bumi. Maka Anas mengatakan, surga di bumi? Memangnya surga itu muat di bumi ini? Surga di langit? Memangnya surga itu muat di langit? Karena surga itu bukan urusan 5 kilometer. Tapi surga itu seluas langit dan bumi. Ditanyakan lalu di manakah surga itu? Ia menjawab, di atas langit yang ke-7. Jadi kalau Anda berpikir di langit ke-7, tidak, salah juga. Karena surga itu tidak tertampung oleh semua lapisan langit. Lantas di mana surga? Di atas langit ke-7, di atasnya, bukan di langit ke-7-nya. Lalu Anas mengatakan di bawah aras secara persis. Jadi ini surga ini ditutupi dengan kubah. Dan kubah ini adalah arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Qatadah berkata, dahulu para sahabat atau ulama berpendapat bahwa surga berada di atas, bukan di langit ke-7 ya, di atas. Di atas langit yang ke-7, sedangkan neraka jahanam berada di bawah 7 lapis bumi. Di bawah 7 lapis bumi. Baik, kita lanjut poin berikutnya. Kenikmatan terbesar di surga. Apa kenikmatan paling besar di sana? Beliau mengatakan nikmat terbesar di negeri akhirat atau surga adalah kekekalan abadi di dalam surga. Oh, ini nikmat paling luar biasa. Bahwa Anda di dalam abadi, ini nikmat luar biasa, nikmat abadi. Maka di dunia ini tidak usah cari-cari nikmat abadi. Saya tidak mau mati. Oh, tidak mungkin kalau di dunia ini. Makanya semua nikmat di dunia langsung tercemar begitu Anda ingat mati. Ini rumah yang mewah, begitu Anda ingat mati tercemar.
Jabatan yang baru saja kemarin dilantik, oh itu nggak ada rasa bangganya kalau Anda ingat mati. Semua nikmat surga, semua nikmat dunia, semuanya akan cedera begitu Anda ingat mati. Tapi di surga jemaah sekalian, gak ada kata mati itu udah lewat, gak ada lagi sama sekali. Maka penulis mengatakan, nikmat terbesar di surga adalah keabadian. Apanya yang abadi? Hidupnya Anda abadi, nggak ada mati lagi. Apalagi mudanya Anda abadi, nggak ada tua lagi. Jangan berpikir di sana ada samurat, nggak ada tua di sana. Nomor 3, sehatnya Anda abadi, nggak ada sakit di sana. Nomor 4, kecukupan Anda abadi, nggak ada kekurangan sedikit. Kebahagiaan Anda semuanya abadi dan gak ada kegelisahan sedikit. Ini 4 hal jamaah sekalian. Hidup Anda abadi, tidak ada mati. Muda Anda abadi, tidak ada tua. Semua orang di surga usia 30-an tahun. Seusia Anda ijab kabul dulu. Nomor 3, sehat Anda abadi, tidak ada sakit di dalam. Nomor 4, bahagia di dalam pun abadi, nggak ada sebesar debu pun kegelisahan, tidak ada. Tidak ada kegelisahan sama sekali. Ini kenikmatan pertama. Lalu dan kenikmatan lebih besar lagi adalah keridhaan Allah kepada mereka. Nikmat terbesar adalah keabadian. Yang lebih besar dari itu bahwa Allah ridha. Allah ridho. Artinya Allah nggak ada lagi akan marah kepada Anda. Semua orang yang berada di surga semuanya telah diridhoi oleh Allah, sehingga tidak akan ada gini. Di rumah Anda nyaman nggak kalau ada satu orang yang benci Anda? Di rumah Anda ini rumah, satu orang saja tidak suka Anda, nggak nyaman di rumah ini. Bayangkan kalau seisi rumah tidak suka Anda. Bagus kita pergi ke jauh-jauh. Lalu bayangkan lagi kalau Allah tidak suka Anda sama sekali. Nah, sementara di surga jamaah sekalian yang saya hormati, Allah sudah suka Anda. Di dalam sukanya Allah tidak ada kebencian. Karena Allah sudah suka Anda, maka Anda nggak menemukan kebencian satu pun di dalam surga. Saya lihat dalam kitab Raudhatul Uqala, Imam Ibnu Hibban rahimahullahu taala mengatakan, semua kegelisahan dan keadaan buruk dunia penyebabnya 2, tidak ada nomor 3. Pertama, kata beliau, kegelisahan malapetaka dunia penyebab pertamanya adalah dosa. Semua dosa dilarang oleh Allah. Karena semua dosa itu ujungnya penyesalan. Kasih tahu saya dosa yang ujungnya bahagia. Tidak ada sama sekali. Allah larang dosa karena dosa apapun dosanya ujungnya penyesalan. Setelah penyesalan kehancuran, itulah judul semua dosa. Maka saya ulangi, Ibnu Hibban mengatakan, semua gelisah, semua petaka dunia cuma karena 2 penyebab. Penyebab pertama adalah dosa. Masalahnya kata Ibnu Hibban, kalau Anda berdosa, Allah akan benci. Bencinya Allah ini akan turun kepada semua malaikat. Sehingga semua penghuni langit 1, 2 sampai ke 7, semuanya benci Anda. Berikutnya kebencian itu akan turun di bumi. Ketemu manusia di bumi, subhanallah, kita ketemu seseorang nih, pertama kali ketemu dia hari ini, sebelumnya tidak pernah ketemu, tapi melihat wajahnya kok tidak senang banget kita. Padahal dia nggak jahat dengan kita, dia nggak pernah mukul saya, nggak pernah nyakitin saya, tapi entah apa yang terjadi melihat orangnya saya tidak suka. Nah inilah penyebab nomor 1. Karena kita berdosa, maka Allah benci. Kalau Allah udah benci, bencinya Allah akan turun kepada semua malaikat. Kalau semua malaikat penghuni langit udah benci, kebencian itu akan turun ke bumi. Kalau turun kebencian ke bumi,
Anda akan mendapatkan kebencian dari semua. Istri tiba-tiba bikin Anda benci. Anak tiba-tiba durhaka. Seandainya kendaraan Anda masih menggunakan onta pun tiba-tiba nendangin Anda. Tapi kendaraan Anda sekarang tidak pakai onta lagi, tapi mogok juga. Kebencian itu akan turun ke bawah, yaitu malaikat, dan akan turun ke bumi, sehingga segala-galanya di bumi ini akan membuat Anda benci. Penyebab kedua, petaka dan gelisah di muka bumi, penyebab kedua adalah akhlak yang buruk. Seburuk apa akhlak, ya sebanyak itu Anda akan gelisah. Selanjutnya kata beliau, adapun nikmat teragung dari semua nikmat adalah melihat wajah Allah. Ya ilaha illallah. Di atas ini udah gak ada lagi. Nikmatnya surga nomor 1 karena abadi. Di atas itu karena Allah udah ridha. Di atas itu lagi jamaah sekalian bahwa Anda akan melihat Allah itu. Anda akan melihat dengan mata kepala Anda. Hal nara rabbana? Sahabat bertanya, Rasulullah, kapan akan melihat Allah? Kata Nabi SAW, wa hal tudammuna fi ru'yati asy-syamsi laysa dunaha sahab? Apakah kalian bisa melihat matahari tanpa berdesak-desakan? Iya, kita melihat matahari gampang, gak perlu desak-desakan. Kita juga melihat bulan mudah, gampang, tidak desak-desakan. Kata Nabi, kalian juga akan melihat Allah dengan cara yang sangat mudah. Di dunia ini ngelihat toko harus desak-desakan kita. Tetapi di surga saat Anda melihat Allah Azza wa Jalla, Anda tidak perlu berdesak-desakan. Maka penulis mengatakan kenikmatan teragung di surga adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin Anda masih ingat kajian dalam Asmaul Husna. Semua manusia begitu melihat Allah Azza wa Jalla, wajah dan tubuh mereka berubah menjadi lebih indah. Anda pasti indah kan di sana, Anda pasti ganteng di sana. Di sini ganteng-ganteng kali pun tak ada guna. Di sana Anda pasti sangat indah sekali. Tapi begitu Anda melihat Allah, tiba-tiba indah Anda berubah menjadi lebih indah. Jumat besok ketemu Allah lagi, berubah lagi Anda lebih indah. Sehingga Anda ada manusia yang membosankan di surga itu. Kenapa? Karena indah wajah manusia ini akan berubah setiap Jumat. Ketika orang-orang surga melihat Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan nanti akan kita lihat hadis pertemuan dengan Allah Azza wa Jalla. Ayat 26 surat Yunus, Allah berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wa la yarhaqu wujuhahum qataru wa la dhillah ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Lilladzina ahsanu, bagi orang-orang yang telah berbuat baik, bagi orang-orang yang telah ihsan. Orang dalam berislam tiga level. Islam paling rendah adalah Islam, di tingkat yang kedua adalah iman, di tingkat yang paling tinggi adalah ihsan. Kita dalam kajian Madarijus Salikin selalu mengatakan sampai kepada Allah. Si fulan ini udah sampai kepada Allah. Apa pengertian sampai? Pengertian sampai ada 3. Pengertian sampai kepada Allah, pengertian paling rendah, Anda muslim. Kalau Anda muslim berarti Anda sudah sampai kepada Allah, tapi pengertian paling rendah. Di atas itu Anda sampai kepada Allah di level iman. Nomor 3, ini puncaknya sampai kepada Allah, bahwa Anda telah sampai kepada Allah melalui level yang bernama ihsan. Nah, sehingga inilah level tertinggi orang-orang yang telah sampai kepada Allah, bahwa mereka sampai kepada Allah melalui pintu yang bernama ihsan. Dalam ayat ini Allah berfirman, lilladzina ahsanu, bagi orang-orang yang ihsan, orang-orang yang berbuat baik, al-husna, mereka akan diberikan pula husna. Husna ini pahala terbaik. Pahala terbaik yang dimaksud di sini adalah surga.
Coba lihat, Anda ihsan, diberikan untuk Anda husna. Husna ini surga. Apa arti husna? Terbaik. Kenapa surga dinamakan terbaik? Karena di sana semuanya puncak. Nggak ada yang KW-KWan di sana, nggak ada. Wa ziyadatun, setelah Anda mendapatkan surga yaitu husna, Anda pun akan diberikan ziyadah, tambahan. Apa tambahan? Ini kenapa dinamakan tambahan? Jamaah sekalian, amal Anda itu untuk ngebayar apa saya juga nggak tahu. Apakah amal Anda ini untuk membayar mahar seorang bidadari? Nggak cukup. Apakah amal sepanjang hayat untuk membayar istananya? Nggak cukup. Apalagi untuk membayar pertemuan dan melihat wajah Allah. Amal Anda nggak cukup. Maka di sini dikatakan pertemuan dengan Allah, melihat wajah Allah, bahkan bicara dengan Allah. Luar biasanya lagi Allah yang duluan negur Anda, bukan Anda yang duluan menegur Anda. Kalau di dunia ini kan kita yang duluan negur manusia. Sampai kadang-kadang kita ragu, takut ditegur nanti malah. Tapi di surga Allah yang negur Anda. Allah mengatakan, abdi, hal rodita. Wahai hambaku, bagaimana kamu udah puas? Allah yang negur Anda pertama kali, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu melihat Allah ini dikatakan ziyadah, tambahan. Tambahan apa ya? Amal Anda nggak cukup, ini cuma tambahan, bonus. Berikutnya coba lihat, wala yarhaqu wujuhahum qataru wala dhillah. Wajah-wajah mereka tidak tertutup debu hitam dan tidak pula kehinaan. Sebenarnya bukan kehinaan, tapi keletihan. Nih, ini wajahnya orang surga. Ada nggak wajah orang surga yang terkena satu debu saja? Nggak ada. La yarhaqu wujuhahum qatar. Wajah orang surga nggak ada yang terkena satu debu pun. Ini kalau dunia ini jangan debu. Oli ada. Apa lagi? Anda keluar masjid saja entah berapa kotoran di wajah. Di surga wajah manusia tidak ada yang terkena debu. Wala zillah. Wajah orang surga yang nampak kecapean pun nggak ada. Kalau di sini kadang-kadang kita lihat wajah orang kota sedap dipanggal. Ini pasti ngantuk nih semalam. Oh ini pasti kecapean. Oh ini pasti lagi gelisah. Wajah capek, wajah gelisah, wajah bosan. Itu nggak ada di surga sama sekali. Allah berfirman, wala yarhaqu wujuhahum qatar. Wajah orang surga tidak ada yang terkotori dengan satu debu. Wala zillah. Wajah orang surga tidak ada yang gelisah, capek, stres, nggak ada sama sekali. Di surga wajah manusia cuma satu, senyum, bersih. Kalau sekarang kan kita masih pakai skincare kan? Kita juga masih pakai pembersih wajah. Di surga jamaah sekalian tidak ada yang begituan. Ulaika ashabul jannah. Ini saya cerita begini, tujuan saya semakin hari Anda makin rindu surga. Cuman makin rindu surga kalau sholat nggak makin bagus, nggak bagus juga. Rindu surga, sholatnya makin 16 ya nggak nyambung. Baik jemaah sekalian, Allah Ta'ala berfirman, iya mungkin kita langsung ke bawah. Ini panjang sekali. Berikutnya poin ketiga, surga adalah kemenangan. Surga adalah kemenangan. Jadi Anda belum ada kemenangan sama sekali sebelum ada surga. Dapatkan istri Anda kemenangan? Belum. Dapatkan jabatan kemenangan? Belum. Dapat tender 5 triliun? Belum. Kemenangan sesungguhnya adalah saat Anda dapatkan surga. Kullu nafsin za'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Segala balasan-balasan nanti akan disempurnakan. Anda zikir pagi, oh nanti disempurnakan balasannya. Di dunia ini ada balasannya tapi belum sempurna. Zikir pagi Anda dibalas di dunia tapi belum sempurna. Sempurnanya di mana? Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah.
Segala balasan-balasan nanti akan disempurnakan pada hari kiamat. Anda tilawah udah dibalas di dunia. Udah dibalas. Tapi belum sempurna. 0, sekian persen balasan dunia. Sempurnanya di mana? Nanti baru disempurnakan. Anda sholat malam dibayar di dunia. Tapi belum lunas. Di mana lunasnya? Lunasnya nanti pada hari kiamat. Lunasnya apa? Lunasnya 2. Zuhziha 'anin nar, Anda dijauhkan dari neraka. Wa udkhilal jannah, lalu Anda dimasukkan surga. Dengan 2 hal ini lunaslah segala pembayaran-pembayaran. Selamat dari surga, selamat dari neraka. Ini pelunasan tahap awal. Lalu masuk surga, ini pelunasan tahap 2. Kalau 2 hal ini Anda sudah dapatkan, semua balasan-balasan telah tersempurna. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidak ada kesenangan dunia ini kecuali semuanya menipu. Kesenangan dunia gelisahnya masih lebih banyak daripada senangnya. Kesenangan dunia letihnya masih lebih banyak daripada puasnya. Kesenangan dunia pada ujungnya tidak bisa menghilangkan kegelisahan Anda. Uang Anda 5 miliar, iya. Bisakah bikin Anda pintar? Enggak. Uang Anda 5 triliun, bisakah membuat sakit Anda sembuh? Enggak. Gelisah Anda, sakit Anda, rugi Anda, itu semuanya enggak tergantikan dengan semua kesenangan dunia. Kesenangan dunia. Soichiro itu yang mendirikan perusahaan Honda. Tapi Masya Allah di akhir beliau mengalami sakit yang sangat parah, enggak kenal manusia. Semua kekayaan ini tidak ada yang bisa mengembalikan kesembuhan beliau. Kenapa? Kesenangan dunia semuanya menipu. Berikutnya, tidak ada surga tanpa amal. Kalau Anda nggak ada amal, surga itu mimpi. Wa may ya'mal minas salihati min zakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannah wa la yuzlamuna naqira. Apabila antara Anda dengan Allah ada iman dan amal saleh. Pertemuan lalu kita sudah sampaikan. Iman mencakup 6 hal. Amal saleh mencakup 2 hal. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, fa ulaika yadkhuluna al-jannah. Mereka akan memasuki surga wa la yuzlamuna naqira. Dan mereka tidak akan dizalimi walau sedikit pun. Artinya kebaikan-kebaikan Anda, sekecil-kecilnya kebaikan Anda akan dibalas. Di dunia ini, makanya nggak enak di dunia. Sebesar-besarnya kebaikan Anda nggak dibalas, nggak dihargai. Sebesar-besarnya kebaikan Anda diabaikan oleh manusia. Tetapi sampai di surga, sekecil-kecilnya kebaikan Anda dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Saya kasih tahu antum aja, mohon maaf, si pelacur yang ngasih air ke anjing, kecil apa besar menurut antum? Kecil. Sekecil itu balasannya ampunan surga. Itu balasan untuk perbuatan sekecil itu. Bagaimana dengan sujud Anda jamaah sekalian? Bagaimana dengan tilawah Anda? Makanya kita nggak bisa bayangin surga itu seperti apa luar biasanya. Saya ulangi sekali lagi. Apa yang dilakukan pelacur ini kepada anjing, hanya air, itu pun sedikit, itu pun tidak kemasan, ketemu di sumur kasih. Semua penghuni bumi mengatakan yang dilakukan pelacur ini kecil. Cuma sekali lagi, sekecil itu ketika dibalas oleh Allah, hasilnya surga, hasilnya diampuni. Sekecil itu perbuatan baik. Nah, Anda bisa bayangin kalau perbuatannya Anda sujud, Anda sholat 2 rakaat, Anda membaca Al-Quran, la ilaha illallah. Pahala yang Anda dapatkan baca Quran 1 halaman saja, saya mau nanya berapa? Pahala untuk Anda baca 1 halaman Quran, berapa pahalanya? Hurufnya Anda nyaris nggak bisa hafal, nggak bisa hitung. Ini 1 halaman mushaf, coba hitung hurufnya. Nyaris Anda nggak bisa ngitung hurufnya. Hurufnya aja nggak bisa hitung, padahal per huruf itu 10 kebaikan. Maka saya katakan, sebesar apa pahala dari 1 halaman mushaf?
Pahalanya sesuai dengan huruf. Hurufnya aja kita kewalahan gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 1 apa 52. Balik lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 83 apa 84. Balik lagi. Itu untuk menghitung hurufnya aja Anda udah kewalahan. Bagaimana dengan pahalanya jamaah sekalian? Oke, Syekhul Islam rahimahullah beliau ditanya, apa cara terbaik menghindari dosa? Kata Syekhul Islam, lebih banyak membaca Al-Quran. Itu cara terampuh untuk Anda benci dengan dosa. Lebih banyak baca Quran. Orang yang banyak baca Quran, hatinya nggak naksir dosa sama sekali. Ya, hatinya nggak tertarik dengan dosa. Poin C, cobaan dan ujian termasuk harga surga. Ini juga jangan lupa. Ya, di antara harga yang mesti Anda lunasi untuk surga, semua ujian Anda itu adalah harga. Kalau ujian Anda dengan sakit, oh saya lagi bayar cicilan surga. Perdagangan Anda menggembirakan, oh Anda sedang membayar cicilan surga. Ujian Anda apapun bentuknya, anak-anak yang kurang berbakti, itukah ujian Anda? Ternyata itu pun harganya surga. Maka mulai sekarang jamaah sekalian, ujian itu memang gak ada yang nyaman, gak ada yang nikmat ujian itu. Tapi ingat, jangan musuhi ujian Anda. Katakan kepada diri Anda berkali-kali, ujianku harga yang memang harus aku bayar untuk surga. Tidak ada orang masuk surga, orangnya tidak pernah diuji, tidak ada. Ujian Anda tidak seperti Nabi Zakaria dibelah pakai gergaji. Ujian Anda tidak seperti Nabi Yahya dibacok sampai mati. Anda cuma diuji film, Anda cuma diuji sariawan. Ujian sariawan cerita sampai ke kutub utara. Kita ini kalau diuji kan paling cepat update status. Update status. Aduh capek deh, cuman gitu aja Anda ngomong, sabar Anda udah batal. Misalnya Anda lagi nggak senang dengan seseorang, Anda tulis update status, aduh capek betul deh. Anda cuman ngomong gitu aja, batal kesabaran Anda sudah. Jangan udah capek, satu kata saja Anda ngomong, aduh batal sudah kesabaran. Yang terakhir jemaah sekalian, Nabi kita mengatakan surga lebih dekat dengan tali sendal kalian. Hadis Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan surga lebih dekat kepada seorang dibanding tali sendal kalian. Apa maksud hadis ini jemaah sekalian? Surga lebih dekat kepada kalian dibandingkan tali sendal. Apa maksud hadis ini? Saya mau nanya, tali sendal sekedar tali ada harga-harganya enggak? Talinya doang ada harganya enggak? Anda masih punya sendal bertali enggak? Oh, mungkin sendal ada enggak ada talinya lagi sudah. Tapi Anda dengan saya angkatan 60-70 kan? Berarti sendal bertali itu masih dunianya kita. Gen Z yang sekarang enggak ngerti sendal bertali. Saya mau nanya Anda, talinya sendal ada nilainya enggak? Enggak ada. Tapi Nabi SAW mengatakan surga lebih dekat dengan kalian dibanding tali sendal. Artinya untuk surga enggak mesti 100.000 Anda harus sedekah. Untuk surga Anda enggak mesti sedekah seabrek-abrek uang. Kadang-kadang kebaikan Anda sekecil tali sendal itu sudah cukup masuk surga. Allahu Akbar. Kebaikan Anda kadang-kadang nilainya bagi manusia hanya senilai tali sendal. Hanya senilai tali sendal. Tapi itu sudah cukup untuk jadi surga bagi Anda. Alhamdulillah. Seandainya Allah pasang tarif lebih mahal, kalian kalau mau masuk surga, sedekahnya harus 5 juta. Gak jadi kita masuk surga. Tapi coba lihat dalam hadis ini, Nabi SAW bersabda, begitu tidak berharganya tali sendal, namun kebaikan kalian yang lebih kecil dari tali sendal itu sudah cukup menjadi surga bagi kalian.
Coba lihat penafsiran Ibnu Hajar di sini sangat bagus sekali. Baik jamaah sekalian, sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Barangkali ada pertanyaan, dipersilakan.